lah, kalau ngomong sama Yandi ini mah karya lah. Aku sih berani. Kalau sama ciuman, rapihin gigi lo. Gitu. Nirina Zubir. Sore ini kok videonya tribute to Nirina apa gimana nih? Lu udah kumpulin putar-putar. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Kemang Village 21. Dan spesial banget hari ini kita di studio syutingnya karena bareng sama cast dari film Jatuh Cinta seperti di film-film. Halo. Ini juga saya mau ngucapin gak cuma Sobat 21 ya, yang sobat yang 40-an, sobat yang 30-an juga. Kita jangan cuma umur yang 21 doang dong. Merasa tidak Kan terwakili. 40 tuh tetap rasanya 21. Oh iya, kalau itu iya. Tapi sebelum ngobrol lagi, Ya. biar makin JCS. JCF, Jesedep biar gampang aja Ya, Jesedep. Nih yang kita nyiptain Jesedep akan nih. Yang bikin. Nah kan udah menyangka kita akan mengubah visual menjadi hitam putih. Gila, bener Wow, hitam putih. Ih gila makin kelihatan celongnya. Iya nih. Gue lebih suka hitam putih loh, kulit lebih nyala tuh ya. Iya benar. Apakah benar ini prequel dari Keluarga Cemara? Jadi saya di sini sebagai Ara ya. Milih jangan arah-arah banget dong. Ara dari Korea. Ara-ara. Guys. Jadi ada yang udah berkomen seperti itu. Ini apakah prequel sebelum terjadinya Abah dan Emak? Apakah ini adalah sequel dari Get Married dulu? Karena ada adegan di mana kita dulu mau pelaminan segala macam. Jadi Tapi yang punya komen seperti itu kita pastikan umurnya berarti di atas 30-an Forever ya. seperti bioskop ini Forever 21. Forever 21 ya. Jadi nggak kejawab. Oh iya. Oh iya. Jawabannya apa? Ya Lari bukan ya? lah, bukan. Oh bukan. Karena yang lain kan penuh warna gitu, cuman ini aja yang hitam putih gitu. Kayak kita pengen jadi penerusnya ini deh almarhum Sofan Sofyan dengan Ibu Widiawati. Maksudnya penerus dalam arti kayak film mereka kan selalu pasangan gitu. Oh. Jadi filmnya berbeda-beda tapi mereka selalu menjadi pasangan. Akan ada next bareng lagi? Jadi selama ini memang kita harganya paketan. Bundling ya? Bundling ya? Bundling. Beli satu dapat satu. Iya, biasa Sila juga lah. sama Dion ya? Iya, Sila juga. Betul. Kita tuh pakai paketan Happy Meal gitu, dapetnya gitu. Kebetulan aja ya, kebetulan Daripada ya. bingung gitu kan siapa ya pemeran perempuannya, siapa pemeran lakinya. Udah ada nah. nih. Ya. Yang kalau sama dia pasti udah ada Sama lakinya dia. ini. Gue sendiri tuh pengennya dulu tuh emang udah bercita-cita pengen paketan sama Nadia Hutagalung ya. Bagaimana? Cuman dapatnya emang- Nirina Zubir Loh sama-sama Enko. bukan, tapi kan makanya orang kan bisa punya ini sendiri kan angan-angan sendiri Impian gitu. ya. Tom Cruise boleh nggak? Boleh, pengen itu action boleh. gitu. Boleh. Orang kecil juga bisa loh action. Sila sama Lihat siapa? dong. Ada kepengenan nggak? Pak dipasangin sama siapa? Aku tuh pengen banget sama Kak Nirina Zubir sebenarnya. Jadi aku seneng banget di film itu kayak bisa bersama. Gue kecewa Nih, lagi sama balado, jawaban. Balado. Gue menanti dijawab siapa gitu cowoknya biar kelihatan selera Sila tuh kayak gimana sih gitu. Habis ini bundlingnya sama Sila sih. Bandlingan. Iya, bandlingan. Iya betul. Aduh maaf ya. Kita akan mengambil semua pekerjaan Ringo Agus. Yon mana nih? Yon, Rio kok. Nah ngomongin hitam putih. Pas tahu pertama kali ini film akan konsepnya hitam putih, kalian reaksinya apa? Laku nggak ya? Enggak. Itu ya. Enggak. Kalau gue lebih ke pasti gunanya kenapa hitam putih ya gitu Ya. loh. Alasannya apa? Untungnya sang sutradara dan si penulis ini ada alasannya ternyata. Bukan hanya sekedar pengen bikin sensasi film hitam putih aja gitu. Yang paling nyangkut di kepala gue waktu nanya adalah hitam putih ini menggambarkan duka. Oh iya juga ya. Benar seperti apa yang dibilang kalau orang sedang berduka tuh boro-boro kehidupannya penuh warna sama sekali enggak gitu loh. Jadi menurut gue beralasan sekali untuk hitam putihnya. Baru gue penasaran emang ceritanya kayak gimana dan menarik ya gitu. Kalau gue ngeliatnya seperti itu. Nah, aku sih dari awal udah kayak dibilangin hitam putih. Wah, hitam putih. Belum pernah nih. Seru, ayo. Tapi pas lagi cerita, cerita cinta. Jadi gimana? gimana? Terus tolong jelasin.
baru akhirnya berkembang dan kita tuh ngeliat banget ya cerita ini yang dari aduh berkembang kemana jadi apa yang tadinya gimana, jadi kita kayak grow together with this story gitu loh. Jadi kayak wah udahlah dari pertama udah kayak Yandi Loren lah, Jatuh cinta lah ya. jatuh cinta lah. Kalau yang sudah di ujung gimana? Pertama aku tuh selalu punya complete trust kepada Yandi Lawrence. Betul. Jadi kayak dia ngomong apapun, Sheila nanti ikutan film ya, filmnya hitam putih. Terus aku kayak belum nanya-nanya, aku langsung kayak oke, tolong hire aku gitu. Terus dia bilang, terus pemainnya ada Nirina Zubir. Bro, ini tuh videonya tribute to Nirina apa gimana nih? Lu udah kumpulin footage. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan, apakah ini peran yang gue cita-citakan? Enggak. Gue tuh emang peran yang gue cita-citakan, gue pengen jadi adiknya Jeffrey Nicole ya. Gue pengen jadi adiknya Jeffrey Nicole di sebuah peran idaman gue. Kita juga pengen jadi anak Dori Putri, cuma kan Oh iya, kalau itu keterlaluan. Kalau gue kan masih pengen jadi adiknya Jeffrey manusia Nicole. kan boleh punya keinginan, tapi kan Tuhan boleh menentukan. Oh, ya. Udah nonton belum sih filmnya? Udah. Tapi pas nonton berasa nggak sih hitam putih? Maksudnya efeknya tuh segimana sih saat nonton hitam putih itu? Kalau aku kaget karena belum pernah, maksudnya bukannya belum pernah, dulu kan film-film klasik karena memang situasinya memang film belum berwarna kan dulu. Tapi pas lagi kita nonton yang punya kita ini tuh justru aku ngerasa wow, aku belum pernah sebegini fokusnya sama pemain, fokus sama ceritanya, karena mata kita tuh nggak keganggu dengan, nggak ke distract gitu, maksudnya sama warna-warna yang lain yang datang gitu loh. Jadi I've never been this deep gitu loh kalau nonton tuh kayak setelah nonton sih sebenarnya aku sempat agak khawatir karena bakal bosen nggak ya gitu, tapi bener sih pas ditonton aku nggak ngerasa kayak lagi nonton film hitam putih gitu, tiba-tiba lupa aja kalau ini tuh filmnya nggak ada warnanya, cuma warna hitam dan putih dan abu-abu yang sekian banyak shade itu gitu. Tapi bener, jadi kayak aku jadi lebih invested ke ceritanya, lebih merhatiin pemainnya, apalagi pemainnya dan Nirina Zubir ya. Tetap balik lagi ke situ. Seperti apa yang dikatakan Sheila kan tadi bilang ini adalah sebuah perjalanan. Ke gunung. Tadi ngomong gitu nggak sih? Enggak ya? Nggak ada situ. Soalnya biasanya selalu ada tuh kalau misalnya kita lagi interview ada berapa orang, satu orang tuh pasti ngomong, ya seperti apa yang dikatakan Nirina tadi, ini ya, seperti apa yang dikatakan, kenapa gitu ya? Itu biasanya bagian aku. Oh iya. Oh tadi udah juga gitu ya? Biar kita recycle jawabannya. Sama seperti apa yang dikatakan Nirina lagi tadi. Yani itu pernah bilang, loh sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat orang, interaksinya emang cuma ngobrol-ngobrol doang. Lu bisa ngerasain itu kayak lagi di kafe sebelah. Jadi emang kenikmatan orang yang melakukannya sama kenikmatan orang yang cuma menyaksikannya itu emang beda gitu ya. Dan mudah-mudahan sih ini tergambar gitu. Ini ada temen gue kurang ajar, wah kayak zaman kita kecil dulu ya. Bentar, gue waktu kecil dari lahir, TV Udah gue udah berwarna. berwarna gitu. TV-nya zaman dulu tapi udah berwarna. Masa kecil lo, memang temen gue ada agak lebih berumur. Umur kan. Menurut gue menarik kenapa? Karena hitam putihnya ini berkonsep kok, nggak cuma sembarangan hitam putih. Jadi setelah gue menonton filmnya, gue sih suka ya. Gue punya film yang beda gitu. Ini kan udah kolaborasi kesekian lah ya. Teh Nirina, Mas Ringo sama Sheila juga. Apa sih yang bikin kalian nyaman banget kerja sama Dia pertama ya. Dia pertama. Tadi jawabnya udah yang terakhir, yang kedua. Sekarang Sheila Dara. Seperti apa yang dikatakan Ringo, gue belum ngomong apa-apa. Padahal mau nge-punchline itu udah diambil. Jadi benar ya kayak tadi Ringo juga. Seperti apa yang dikatakan Yani? Yani-nya nggak ada. Kenapa complete trust sama Yandi Lawrence? Mungkin karena kita udah terlibat di beberapa proyek barengan kali ya. Jadi aku udah tahu gimana cara Yandi kerja gitu, terus cara dia ngedirect, cara dia menceritakan apa yang ingin dia sampaikan ke penonton gitu. Itu semua tuh somehow resonates banget sama aku. Dulu tuh aku sempet banget ngerasa jenuh sama apa yang lagi aku kerjain gitu. Sampai aku ketemu Yandi, terus dia nawarin sebuah cerita dan sebuah environment shooting yang buat aku menyenangkan sekali dan bikin aku menemukan kembali rasa cintaku ke apa yang lagi aku kerjain gitu. Jadi sejak saat itu aku selalu percaya penuh 153% kepada Yandi Lawrence. 5,5. Luar biasa, banyak. Bagus jawabannya ini, bagus. Ini
udah aku rehearse dari Dia udah latihan dari film sebelumnya soalnya. Posisi Yandi itu nggak banyak yang kayak dia yang melibatkan kita pemain tuh lu cuma main doang deh gitu loh. Penuhi ego gue gitu. Enggak. Jadi kayak misalnya saatnya dia nulis cerita gitu ya, dia melibatkan orang-orang kayak misalnya teman-temannya ataupun sutradara dari yang lain. Terus ataupun DOP yang lain, pokoknya dikumpulin untuk membahas gimana cerita ini. Kan itu menunjukkan kerapuhan dia, masukan lu gimana saatnya gue bertanya kenapa lu harus minta yang lain dan segala macam. Iya, takutnya gue udah nggak sensitif lagi terhadap plot hole yang ada. Nantinya kalau misalnya bisa diantisipasi kayak gitu kan enak gitu loh. Daripada gue paksain langsung jadi film, ternyata gue baru merasa ada kekurangan yang tidak sesuai sama gue, itu lebih menyakitkan. Jadi menurut gue kayak wow, Yandi tuh terbuka sekali dengan kerapuhannya dan dia menganggap orang-orang yang ada di sekitarannya itu boleh bergabung di sini dan jadikan ini adalah milik kita bersama, bukan milik gua doang. Nah, kelebihan Yandi di situ sih, gitu. As someone yang sudah ada di industri ini yang cukup waktu yang lumayan lah gitu, jadi kayak rindu gitu loh Dilibatkan ya. Dilibatkan. Bahkan kita sudah terlibat sebelum penandatanganan kontrak. Betul. Iya kan? Sebenarnya kita ada berapa persen dari penulisan kita juga ya? Enggak. Royalty ya. Sebenarnya kita emang kerja di production house-nya ya. Betul. Abdi, mengabdi. Ya gitu, jadi kita tuh kangen gitu. Jadi sentuhan itu yang membuat jadi beda dari yang lainnya. Mungkin ini juga sebuah himbauan juga mungkin kepada calon-calon director lainnya bahwa personal touch itu penting karena membuat sebuah karya itu bukan melulu mengenai seseorang yang ingin membuat, tapi ini adalah tim ya, tim gitu dari pemain, penulis, production, every team in it, cameraman, semua punya perannya masing-masing dan we're equal gitu loh. Jadi Sheila sama Nirina di rumahnya masing-masing tuh udah punya foto Yandi di samping gambar Garuda Pancasila gitu. Ketika sutradara, produser kepikiran pemainnya pun misalnya kayak bayangin udah Nirina atau Mas Ringo, pasti kan ada sesuatu di dalam kalian yang kenapa kalian dipilih kan. Makanya itu juga perlu untuk misalnya karakternya cocok sama Mas Ringo misalnya gitu. Mungkin Mas Ringo bisa ngasih. Ini tuh kelewat personal ya cerita yang ini Oh jujur iya. aja. Kenapa kelewat personal? Karena jadi Yandi itu posisinya bukan cuma sebagai teman kerja, tapi juga sebagai teman segala macam sesuatu gue bercerita. Sampai akhirnya dibuat skenario sama dia. Dan itu jadi kejutan ketika gue kayak, loh ini cerita gue yang ini. Coba ya nanti diperhatikan Kan? di filmnya bagian mana ya Iya. kira-kira personal sekali. Tapi maksudnya banyak cerita personal dari teman-temannya yang dijadikan di situ. Yandi juga kadang bilang kok sama kita, dia buat cerita yang cocok siapa ya. Dia nanya pendapat misalnya si ini di luar kita nih gitu. Nanti kita juga oh iya orang itu enak tuh, bagus tuh, baik tuh. Attitude-nya bagus tuh gitu. Untuk hanya terlibat di situ aja tuh juga menyenangkan dan rasa memilikinya tuh juga tetap ditimbulkan gitu. Jadi jarang banget kalau misalnya dibilang kita di sini cari uang. Iya, enggak sih gitu, kayak bareng-bareng ngerjain. Bikin karya. Gue tuh nggak berani ngomong gitu ya. Ya pokoknya berat ya? apa ya, sesuatu yang menyenangkan gitu, sesuatu yang menyenangkan untuk kita lakukan bareng-bareng gitu. Jadi ya seneng lah. Enggak lah, kalau ngomong sama Yandi ini mah karya lah. Aku sih berani. Ya luar biasa. Terus tapi tetap dia. Tapi takut. Takut. Katanya pas preskon Yandi sempat bilang kalau sebelum ceritanya dibuat tuh udah kepikiran harus bikin film sama Nirina lagi nih. Itu yang kedua, perasaan gimana? Yandi bilang gitu. Kalau nggak salah ya? Bapak nggak hadir ya di preskon. Yandi kok ada gue? Udah di mana-mana Pas kayaknya. bagian itu ke-mute ya? Nggak ngerti mau ngerasa gimana gitu karena memang kita tuh berada di industri ini udah cukup waktu yang lumayan ya. Jadi kayak pahit manis dalam industri ini tuh udah pernah lah merasakan gitu. Jadi terkadang sesuatu yang manis didengar tuh kayak ya sih gitu, apa sih gitu. Tapi coming from him, he is someone yang bisa bilang is very genuine gitu. Jadi wow gitu, jadi seneng kan kalau kita punya udah umur segini terus masih ada perasaan gitu loh. Jadi kayak when he said that I'm honored pastinya gitu.
Cuman tetep di kepala tuh overthinking kemana-mana. Emang iya gitu? Emang bisa gitu? Yang mana ya? Apa yang bisa bikin? Aduh, sampai nggak ya nanti dengan apa ekspektasinya dia gitu loh. But then again, karena kita ada satu tim yang dengan pemain-pemain lain tuh jadi kayak let's do this together lah gitu loh. Karena toh I'm not the only one who's playing in here gitu. Dan ini menjadi teamwork bersama-sama. Jadi udah kalau udah teamwork udah, walaupun pas di awal ngomong kayak gitu, bener gitu. Untung gue dengernya sekarang ya gitu. Kalau gue dengernya di awal mungkin jadi terbebani gitu. Tapi udah lah gitu, bismillah aja gitu. You hear something nice gitu tuh kayak gitu. Gitu. Pengen langsung percaya tuh kayak gimana ya gitu. Tapi I'm trying lah, tapi insyaallah lah. I don't know twist. Salting. Salting, dibilang kayak gitu. Katanya sampai effort nurunin berat badan juga ya Teh? Oh itu kita berdua. Oh berdua, karena Jadi, umur ya? Awal mulanya dibilangin karakter ini umurnya 32 tahun. Gila ranum-ranumnya nih. Waduh, terus udah gitu dan adegan sebelumnya dibilangnya kita Kata ada adegan ciuman. ciuman. Terus aku langsung dong ngomong dia, kalau mau ciuman, rapihin gigi lo. Gigi dulu berantakan. Ya sekarang juga masih, cuman lumayan lah. Ya, Dulu sekarang tuh udah bagus. gigi gue tuh maju mundur gitu. Terus waduh emang waktunya berapa lama nih gitu. Ternyata karena situasi pandemi dan segala macam tuh mundur sampai ke 3 tahun lah, sekitar 3 tahun. Ya itu dipakai waktu buat ngurusin Iya. sama ngerapihin Ngerapin gigi gigi. waktu itu. Jadi kayak oke udah sekalian dah gitu. Nggak tahu ya pas lumayan udah agak rapihan adegan ciumannya nggak ada. Buat apa dong? Kenapa dihapus apa emang nggak ada sih? Kenapa sih? Kenapa ya? Kalau gue udah siap-siap aja sebenarnya. Iya. Tapi jujur mungkin karena aku pribadi Bini gue juga udah belum. ngizinin lagi, jadi kayak ayo lah. Karena kalau aku pribadi jujur belum pernah. Maksudnya adegan ciuman di film-film sebelumnya tuh memang belum pernah gitu. Jadi waktu pas Masa? dibilang belum pernah, kamu udah bilang. Cuma di interview aja Pak. Makanya it's a big deal banget waktu dibilangin wajah. Wah gitu. Makanya berani mau ngomong ke dia, set, rapiin gak lo gigi lo? Gue tuh, Untung sama teman sendiri ya? gue pernah padahal adegan ciuman sebelumnya tuh Gak di pernah ada yang film lain tuh. komplain. Gak ada pernah ada yang komplain, dia doang nih. Gue sampai rapiin gigi. Istrinya pun nggak komplain. Istri gue aja udah gue kawinin gigi urantai, gak komplain, diem aja dia. Gak jadi pula sih. Nggak jadi pula sih dia. Gak jadi pula sini. Ada tapi bagian belakang. Apaan? Bahkan pelaksanaannya kita nggak boleh. Apaan? Nah kalau turunin berat badan karena ya kita mikir karena ya waktu itu kita emang lagi gede-gedenya banget sih. Iya, ya waktu itu. Pandemi lah. Ya kalau gue kan waktu itu buat filmnya aja, sekarang udah gendutan lagi, kan udah selesai. Masih segini juga. Gak usah sombong dah. Tetenya ini masih ada. Gak usah diraup juga. Masih Ya udah. jadi pokoknya enak sih ada proses itu. Jadi untung dan waktunya ada juga gitu. Karena itu tadi permintaannya umurnya waktu itu tadinya 32 dan ya udah kita memutuskan udah kita kurusin dan ya udah. Jadi kalau misalnya next ada adegan ciuman gue udah siap. Kalau pakai di sini mungkin kepake di film lain mungkin. Gue nggak tahu ya. Dipasangin sama temen sendiri, katanya kan jadi geli-geli juga. Scene paling banyak retake pas Wah, ngapain? banyak banget. Wah, Nih, dua. Yang satu adegan berantem. Yang satu adegan mau ciuman. enggak dong. Enggak dong yang di minum boba-boba itu. Kebayang nggak ada satu scene yang gue ingat adalah di skenario-nya itu 25 halaman. Betul. Hanya kita berdua yang ngobrol. Oke. Durasinya bisa belasan menit. Pas jadinya ternyata dipotong semua. Kan nyebelin ya? Ternyata kita ngapalin lagi apa segala macem. Latihan berulang-ulang ternyata dipotong. Tapi pokoknya intinya kalau nanti memperhatikan ada adegan yang kita berdua ngobrol minum boba itu adalah semua satu take. Panjang tapi Ya. dijadiin pendek. Pas lagi mau ngelakuin udah salah apa kekat lagi nggak tahu kenapa pas adegan itu hari itu teman-teman Yandi datang semua deh. Terus aku kan makin kayak aduh nervous. Gimana nih? Itulah berarti tiga adegan yang sangat panjang dan berulang-ulang. Marah, ngobrol itu Ya. sama tetap yang
adegan gitu juga. Oh itu banyak sih. Iya Aku menyaksikan, jadi aku tahu banyak TK. Saksi. Oh iya benar-benar ya. Itu juga banyak. Ya. Yang mana itu? Nah, harus lihat. Pokoknya ada Shilanya juga. Sama Dion juga ada di situ. Nah kalau Sheila katanya warnain rambut tapi 20% doang ya di ini ya. Gimana perasaannya nih? Masih sakit. Oh juga menarik nih. Tapi udah tahu nggak sih sebelumnya maksudnya akan cuma 20%? Tahu, cuma aku tidak menyangka pas nonton lagi singkat ya. Singkat sekali. Enggak, tapi jadi awalnya Yandi emang udah punya gambaran karakter Celine ini akan seperti apa gitu, dan kita udah sepakat kayaknya si Celine ini untuk mendukung karakternya dia lucu sih kalau rambutnya warna-warni gitu. Terus tadinya aku pikir iya sih kalau misalnya kayak mendingan diwarnain beneran aja, karena kan kalau hitam putih mungkin di bayangan aku akan kelihatan kayak abu-abu muda gitu loh, jadi kelihatan Beda dikit lah ya. beda dikit gitu. Setelah ditonton Coklat dong. iya kayak Ada yang konyol sih emang. coklat. Mereka sempat ngebahas warna apa, biru atau ini atau ini. Terus gue kan kayak, ini filmnya hitam putih. Ini bahas apaan sih? Iya. Ada serius. Menurut gue kayak, kenapa harus dibahas? Tapi in the end ternyata memang sedetail itu, dan itu selalu didiskusin sama cameraman, sama wardrobe, itu meetingnya sebegitunya gitu. Jadi kita yang gitu. Jadi maksudnya nyari perbedaan buat kayak ngeliatin kalau itu ya bukan hitam, bukan putih gitu Iya. aslinya gitu. Jadi makanya kenapa Sheila tadi warna birunya pengen biru itu, ya hitam putihnya udah diperkirakan pengennya seperti itu warnanya. Walaupun nggak biru ya. Abu-abu ya tetap. Iya. kelihatan kok Ada di terakhirnya. satu scene terakhir. Tapi Anda saya lihat nyaman ya di Instagram warna rambut seperti itu. Oh iya memang betul, itu aku pertahankan sampai akhirnya, sampai akhirnya udah nggak bisa lagi dipertahankan karena mau masuk next project. Oh oke iya. Jadi kayak ya udah deh. Ya gimana, udah setotalitas itu ya might as well gitu Ya kan. udah sekalian aja udah sampai Kan jarang-jarang Pudar. kan kita bisa Iya. lagi pakai warna Warna itu dan signature tidak gitu. dibilang sama orang, ih aneh gitu. Padahal kalau orang ngomong aneh juga, amat tadi buat proyek gue. Yang padahal udah 3 bulan yang lalu sih. harusnya udah selesai. Sama penasaran sebenarnya. Kan Sheila introvert banget ya katanya. Kalau di syuting tuh gimana pas ketemu sama Mas Ringo yang dan Teh Rinera Ya. yang rame banget? Enggak, itu. gue introvert juga. Oh iya, oke. Iya. Dia sangat-sangat ingin meyakinkan halayak banyak bahwa Ringo Agus Rahman Ini adalah lagi orang introvert. project tahun ini dari Ringo Agus Rahman adalah meyakinkan khalayak kalau dia sebenarnya introvert. Ya. Gue introvert. Sangat. Tapi aku tuh justru enjoy sih sebenarnya sama Kak Ringo, karena aku jadi nggak perlu cari topik. Kayak Karena dia selalu nyerocos. Iya, karena kalau kita di sebuah meja gitu Iya, ya kan, betul. kita biasanya ngobrol apa segala macam, terus kan ada kayak dead air, Iya, gitu, ada benar. silentnya dikit, silent moment. Ini tuh nggak pernah ada, jadi kita nggak harus punya pikiran kayaknya di sini harus ada topik baru. Iya. Kayaknya harus Sama, gue juga Nanya berpikir hal apa yang ya sama. gitu. Gue juga berpikir hal yang sama kayak, Introvert. ini kayaknya gitu harus ya, ada yang introvert ya? bikin sama. Introvert ya? Gimana rasanya? Enggak, kalau introvert? bentar, introvert itu apa aja coba? Introvert ngapain aja? gini ya, sebenarnya aku ingin meluruskan, kita tuh bukan tidak bisa bersosialisasi. Betul, memang. Kita tuh bisa ngobrol dan berfungsi sebagai mana orang kebanyakan. Betul. Cuman kalau ekstrovert kan menyerap energi dari interaksi dengan orang banyak. Kalau kita tuh menyerap energinya ya ketika kita sedang sendirian gitu, atau sama orang-orang yang kita nyaman. Sama. Gue introvert. Berapa lama kita udah berteman? Lumayan lah. Ya. Ya itu tuh capek. karena introvert. Oh iya. Orang introvert mana yang kemana-mana di lokasi syuting bawa speaker? Orang introvert yang nggak mau berinteraksi, ngobrol. Kan orang pasti akan nanya, itu lagunya lagu apa? Nyanyi bareng. Langsung diliatin handphonenya. Nih yang nyanyi. Kan ngomong. Lihat sih ngomongin juga. Tapi introvert itu, emang introvert nggak boleh gitu ya? Seperti dibatasin Bukan, gitu loh. boleh. Introvert nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Extrovert boleh. Dan itu jam berapa? Introvert nggak boleh. Kok ini jadinya kayak dibatas? 3 pagi.
Di kotak-kotakan. Tengah malam. Jadinya manusia tuh nggak boleh tahu di kotak-kotakin gitu. Tapi mungkin Anda ambivert kali ya, setengah-setengah. Nah itu kan kalau itu kan nggak jelas tuh orang tuh. Dibilang kayak gitu dia nggak jelas. Ya habis ambivert nggak jelas. Dia nggak Lo mau setengah-setengah. maunya apa? Kalau nanya orang ambivert, lo apa? Ya gue dua-duanya. Apaan? Lo bisa ada dua-duanya. Gue tuh kayak ditolak sama dua-duanya tau nggak? Ngeselin. Antara introvert sama extrovert. Yang sama introvert nggak boleh masuk, ekstrovert enggak lo tuh. Gue kayak di mana sih dunia gue ini berasa? Lu yang nggak mau jadi gua. Gue tuh harusnya ya nentuin siapa sih? Kita atau orang lain sih sebenarnya? Heran gue. Jatuh cinta seperti di film-film, apakah kisah akhirnya akan seperti di film-film yang happy ending? Menariknya adalah ya kita tahu lah ungkapan umumnya jatuh cinta seperti di film-film kan seperti biasa. Film itu kan selalu melebihkan sesuatu, melebihkan rasanya supaya memang ada sisi hiburannya gitu loh. Film ini ngajak penontonnya buat ngerasain perjalanan yang nggak biasa gitu loh. Yang nggak biasa maksudnya mereka tuh dilibatkan kok. Nanti tuh nggak cuma nonton dan ngerasain itu doang, tapi nanti tuh juga mereka diajak berpikir untuk bagaimana film ini juga bermain-main dengan interaksi langsung sama penontonnya. Buat gue ini adalah pengalaman nonton yang akhirnya berbeda lagi lah gitu. Balik lagi ke yang waktu gue bilang awal, setiap masuk ke dalam proyek yang beda tuh adalah sebuah hal yang menyenangkan dan selalu menyegarkan lah buat gue gitu. Tapi kalau ini buat aku gini ya, ini mungkin film ini agak sedikit bukan menjawab sih, mungkin in a way ya. Ini pantauan kita aja. Ingat ya kemarin kita ngebahas tentang film anak muda itu selalu mengenai cinta-cintaan. Film mungkin yang agak dewasa dikit, udah hubungan rumah tangga, ceritanya tentang selingkuhan, Poligami. KDRT, poligami gitu loh. Mungkin ini adalah secercah harapan buat film yang memberitahukan realita hidup tuh gak selamanya harus hingar-bingar kok gitu. Sesuatu yang plain and simple could be something sweet too gitu loh. Ini temanya aja udah kehilangan warna hidup. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas soal momen kehilangan warna hidup mungkin jadi akan sedih. Tapi aku lebih pengen nanya sih, kalian ketika dapat momen kehilangan warna hidup, cara kalian untuk bisa kembali warnai hidup itu seperti apa? Gue pasrah sih kalau gue. Apalagi ngomongin kehilangan warna hidup ya. Berarti kan sebuah tragedi atau kejadian besar gitu ya. Gue sih pasrah ya. Maksudnya gue ikutin aja kemanapun gue pengen, kayak gue cuma pengen tidur seharian ya ikutin aja lah gitu. Gue tuh gak pernah bisa tuh kayak misalnya gue lagi gue lagi terpuruk tiba-tiba ada semangat ya. Terus gue jadi wah bener juga loh semangat gitu. Muter lagu. Kalau Ringo lagi gitu please jangan pernah ada yang bilang kamu pasti bisa. Udah yuk semangat lagi. Kelar hidup lu bakal di blacklist seumur hidup. Kalau gue langsung kayak ya biarin aja sih nanti gue nungguin gue bosen sama keadaan gue tiduran mulu gitu. Ntar gue juga pengen bangun sendiri deh gitu. Semua orang punya alasannya masing-masing. Pada saat kehilangan warna, kapan mau ngewarnainnya silahkan ambil waktunya sendiri, silahkan temukan caranya sendiri. Gue rasa setiap orang gak ada yang pernah punya masalah yang sama persis. Dan gimana saatnya berwarna, kapan mau ngewarnainnya juga gak ada orang yang bisa ditentukan sama orang lain. Jadi ya balik lagi ke masing-masing. Kalau gue pasrah. Kalau di bayangan aku kalau misalnya terjadi apapun dalam hidup kan kita cuma bisa bener sih kata sesuai apa yang tadi udah dibilang sama Ringo ya. Sih? Iya bener. Valid. Bener banget, aku tersetuju banget ya sama Ringo. Nggak, tapi emang bener kayak kalau buat aku sih ya udah jalanin aja karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain ya kita kembali menjalani hidup. Karena walaupun buat kita seakan-akan waktu berhenti sebenarnya kan in real life enggak gitu. Jadi ya pada akhirnya ya kita cuma bisa jalan lurus terus. Bersedih itu boleh, sah banget gitu. Cuman kalau aku selalu mau mengingatkannya adalah jangan lama-lama ya gitu. Karena kan ya seperti kata Sheila. Udah muter. Ya maksudnya kan hidup itu berjalan terus gitu loh. Jadi walaupun terasanya kayak berhenti, tapi kan emang kehidupan kenyataannya masih terus jalan, terus berputar. Jadi yang tadi aku bilang gitu, boleh sedih tuh boleh banget, sah banget. Nangisin aja.
sedih-sedihin aja, pengen nggak kemana-mana, pengen dalam ruangan, pengen bilang introvert juga boleh gitu, walaupun kamu aslinya ekstrovert. Terus, nggak, karena aku pernah ngerasain juga waktu itu momen dimana pas lagi kehilangan warna hidup itu, beneran nggak mau ketemu sama orang, ngangkat telepon aja nggak mau gitu. Balik lagi, sedih itu boleh, kehilangan warna itu boleh, tapi jangan lama-lama, karena begitu kita kebawa ke kegelapan itu tuh rasanya untuk keluar tuh udah apa ya, untuk keluar dari lingkungan itu udah kayak pokoknya makin ke bawah makin ketarik, makin terus kayak feels like udah nggak ada, udah gak sanggup lah, nggak bisa lah, nggak akan. Dan selama ada kata enggak di depan semua kalimat kita, itu kitanya ya tidak akan mencapai apa-apa. Kalau lu mau happy berarti lu harus ngerasain sedih dulu, jadi nikmatin aja dulu sedihnya gitu loh. Sama seperti lu mau ngerasa kaya, ya berarti lu pernah miskin. Kalau dari lahir udah kaya, itu orang nggak akan ngerasa kaya udah gitu loh, kaya mulu mah gitu. Jadi intinya adalah selalu ada Perbandingan lah. perbandingan dan nikmatin aja prosesnya. Menurut gue sih gitu ya. Oke, terima kasih semuanya udah ngobrol sama 21. Sebenarnya Hai Sobat 21. Nonton pada saatnya tentunya di 21. Jatuh cinta seperti di film-film, gue belum minum lagi. 30 November. Tanggal 30 November tentunya di 21, yang paling dekat sama kamu boleh, yang kamu paling favorit boleh. Jangan lupa nonton Jatuh Cinta seperti di film-film. Mulai tanggal 30 November 2023. Yes. Dan Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.